Anda boleh nggak suka dengan Soeharto, saya dalam hal ini suka. Kenapa? Karena dia mengundurkan diri, dia tahu diri gitu loh. Oh, jadi padahal dia masih punya kemampuan memerintah TNI, memerintah Polri untuk sikat demonstran atau siapapun. Mampu dia. semua orang kan banyak mengeluh soal begini. Tapi what should to be done, ya kan? Ya. Apa yang harus dilakukan? Ya, saya sudah lakukan, gugat Jokowi. Oh, kan jelas itu, terukur. Jadi maksud abang, maka nanti kita lihat yudikatif pemerintahan ini ya. harus diakhiri secara konstitusional. Konstitusional, nggak boleh kita. Ya? Iya. Tidak inkonstitusional. Maka antum sering lihat juga di video saya lihat. Kan? Kalau menjatuhkan presiden boleh, asal konstitusional. Iya. Kalau yang nggak boleh itu inkonstitusional, makar, bikin gerakan-gerakan anarkis, ya itu yang nggak boleh. Kita gugat ke pengadilan boleh. Itu sangat konstitusional. Mengeluarkan pendapat opini boleh. Boleh, dijamin oleh undang-undang pasal 28 huruf Tapi kan namanya perjuangan ada plan A, ada plan B-nya. Let's say itu plan A. Yes. Kalau misalnya belum berhasil, saya tidak mengatakan tidak kan, belum. Kan plan B-nya kan tetap harus ada pemilu 2024. Saya tetap konsisten di situ. Iya. Saya tidak sependapat dengan Habib Rizik berkait dengan pengadilan akhirat. Oke. Karena itu nanti. Semua kita yakin ada itu. Ngapain bicarain nanti? Dan kita udah nggak ada di situ. Iya. Lebih baik pengadilan rakyat. Oke. Pengadilan rakyat ini yang paling solutif. Ya, kalau dulu saya pengistilahan gara-gara ini saya ditangkap si people power. Oke. Saya bilang people power itu sesuai dengan koridor dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu kedaulatan rakyat. Anda mau bantah bahwa rakyat yang berdaulat di negeri ini? Lihat pasal 1 ayat 3 juga. Iya. Ya, ayat 2-nya juga. Jadi oleh karena itu di dalam pengertian hukum saya menghimbau masyarakat nih. Pengadilan rakyat itu satu peluang. Di depan mata dan konstitusional. Kenapa? Yang dimaksud abang pengadilan rakyat itu apa? Maksud saya begini, jika di pengadilan negeri kita dikandaskan karena sistem oligarki ini masih kuat, ya hakim-hakim nggak independen, ya sudah, ini menjadi bahan buat rakyat secara logika rakyat itu menurut saya ketika ketidakadilan terjadi maka akan muncul satu gerakan-gerakan yang unpredictable. Sudah pasti, karena orang itu kalau tidak mau bahasa konstitusionalnya adalah ekstra konstitusional. Ekstra konstitusional, dan itu sah. Soeharto baru 3 bulan kemarin berkuasa, copot. Yang penting dengan cara dia mengundurkan diri. Tadi tidak melanggar hukum. Oh tidak. Tidak merusak properti, tidak menghilangkan nyawa. Maka dengan hormat, Anda boleh nggak suka dengan Soeharto, saya dalam hal ini suka. Kenapa? Karena dia mengundurkan diri, dia tahu diri gitu loh. Oh jadi. Padahal dia masih punya kemampuan memerintah TNI, memerintah Polri untuk sikat demonstran atau siapapun. Mampu dia. Jadi abang menginginkan pemerintah sekarang mengundurkan diri. Iya. Nah kalau ini dia nggak mau, inilah public enemy-nya gitu loh. Jangan kita bicara program-program lain. Karena logika saya, kalau ini selesai, semua yang tadi dibicarakan itu selesai semua. Ngapain kita bicara ini, bicara itu? Jadi kalau tidak mau tadi ekstra konstitusional. Tapi yang terukur. Berarti jangan ada kerusuhan. Saya nggak tertarik dong bicara 2024. Abang nggak mikir 2024? Enggak. Oh enggak. Oke bang. Kalau itu bicara konstitusional, kita lihat yang waktu dekat aja nih. Karena orang udah pada muak banyak. Ini yang ngomong MUI loh. Anwar Abbas. Iya dia ngomong semua masa udah muak katanya. Ini public enemy harus ditangkap sebagai satu pemahaman. Tapi benar. Maksudnya oleh karena pemikiran itu mengenai public enemy yang harus kita tangkap ya. Makanya bukan public enemy yang ditangkap. Bukan. Satu pemikiran tentang the public enemy. Istilah saya ada 3. Satu persepsi, satu kesadaran, satu pentaatan. Itulah yang harus kita bangun dalam public enemy. Sekarang persepsi Anda melihat di negeri kita ini gimana? Siapa sumber masalahnya? Kalau nggak cerdas juga ya jangan jadi aktivis lah, jangan jadi sumber masalah. Sumber masalahnya yang jelas. Kedua.
Yang kedua, konsep pergantiannya itu nggak konsisten, harus sesuai dengan Pancasila. Oke. Supaya kita nggak dituduh macam-macam. Ya, Kita ini salah betul-betul satunya adalah mengerti. musyawarah dan mufakat. Iya. Dalam musyawarah mufakat itu ada konsep tahu diri. Tahu diri dan hikmahnya itu tadi. Hikmahnya. Oke. Jadi kalau Anda nggak sanggup ya jangan sok-sok lah, walaupun Anda isi tasnya penuh, tapi kapasitas kau apa? Oke. Mari kita berdebat dipilih seperti secara ini misalnya. demokratis sekalipun. Ini misalnya. kan uji kapasitas juga. Iya. Kalau kita nggak punya kemampuan memprediksi dan ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini, ya nggak bisa sih diundang sama Refil Harun juga. Dan kita ngeri-ngeri sedap mengundang Egy Sujana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ada tambahannya lagi begini. Iya. Kita bangun persepsi yang sama, kesadaran yang sama, pentaatan yang sama terhadap tadi public enemy. Iya. Nah, tinggal operasionalisasinya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Oke. Saya advokat, berbuatnya sesuai kemampuan saya. Oke. Anda apa, dosen Ya. atau apa, YouTuber ini harus fungsional. Oke. Dan yang saya Advokat himbau, juga saya. yang TNI, Polri itu kan saya yakin adalah orang yang beriman dan baik di TNI, Polri itu. Ulah cicing wae, nanti Anda kena dosa struktural. Ya. Jadi maksudnya dia diam saja. Jangan diam saja. Oh, jangan maksud saya. diam saja. Harus Oke. ikut dalam konteks persepsi tadi. Anda Oke. apa? Apalagi sudah purnawirawan. Oh, jadi ada ulah tadi ya? Iya dong. Ulah cicing wae. Ulah cicing wae. Ulah. Ulah Jangan itu tidak. maksudnya. Jangan. Ulah tuh. Jangan cicing. Jangan diam aja. Oke. Itu tandanya on, blow on, boloho. Oke. Nah, oleh karena itu disfungsional dari fungsi-fungsi ini yang jadi masalah. Oke. Nah, antum diberi kesempatan oleh Allah punya kayak begini, udah jutaan orang yang dengar, harus dikapitalisasi menjadi satu energi yang dahsyat merubah keadaan ini. Oke. Karena zaman sekarang ya begini, podcast dan lain sebagainya yang membuat kita tergerak. Oke. Nah, untuk itu fungsi-fungsi kita yang kita miliki, sekelas pembantu rumah tangga pun dalam Islam itu punya tempat yang tinggi. Oke. Tapi dalam konteks sosiologis Bukan dia pembantu rumah tangga sekarang, asisten rumah tangga. asisten itu nggak punya nilai. Padahal dia coba, andai kata pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga itu berlaku tidak osjubedil, artinya dia tidak jujur, tidak benar, tidak adil, habis rumah kita bisa dicuri, bisa segala macam. Jadi jangan dianggap remeh dengan kapasitas itu. Bergantung otoritas yang melekat. Oke. Tentu dia terbatas. Iya. Ketika kita pergi dari rumah, dia bisa ini. Nah, sekarang logika berikutnya, kalau kapasitas dia presiden, kapasitas dia DPR, kapasitas dia menteri, kan harusnya punya bobot besar di dalam konteks perubahan ini. Karena barang yang dijaga itu Republik Indonesia ini. Iya, misalnya gini, pasal 33 ayat 3, bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Iya. Sebelumnya dikuasai dulu oleh negara. Iya. Pertanyaan seriusnya, mana negara kita menguasai? Asing semuanya, asing sekarang. Ya, kita lihat satu contoh yang sudah lama dari tahun 62, Freeport. Saya pernah 2 kali ke sana. Ya, saya betul-betul kaji secara serius. Karena ilmu saya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Saya IPB, doktor ya? di bidang situ. Iya. IPB, Jadi saya bisa ngitung emas dikonversi menjadi rupiah untuk kesejahteraan. Punya ilmunya lewat geografi informasi sistem. Misalnya emas hari ini kurang lebih 1 juta, bos. Oke. 1 juta, 1 gram. Oke. Berapa juta ton kita punya emas sejak tahun 62 itu? Oke. Kemana larinya? Kok Indonesia cuma dapat 1%, paling tinggi kemarin 9%, Oke. terus ditipu lagi dengan dispestasi 51%. Itu penipuan yang luar biasa. Saya berani katakan saya berdebat. Iya. Karena 2 ukuran saya secara ilmu hukum. Iya. Itu masih unbinding namanya. Oke. Apa ukuran unbindingnya? 2. Pengelolaan dan pengawasan masih pada Freeport, bukan pemerintah Indonesia. Kok kenapa diklaim 51%? 50% tuh on the paper, di atas kertas. Iya, tapi kan nggak bener, prakteknya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan omdo. Iya. Ya, ini kan bertentangan dengan pasal 33. Ini harus jadi public enemy juga gitu loh. Oke. Caranya gimana? Saya udah ajarkan teman-teman HMI terutama ya, PPMI yang bisa saya kasih nasihat lah. Itu datangi gubernur-gubernur, datangi bupati-bupati, datangi wali kota di daerah dia, inventarisir berapa banyak sumber daya alam di daerah itu. Coba kalau ini jadi isu sentral dalam penegakan pasal 33. Ngeri, bos. Iya.
Jadi kita bisa ukur si bupati, si gubernur, lu apa? Lu nimpe banyaknya. Karena tidak mungkin harta yang ada di Jawa Barat misalnya, itu kok masih banyak yang miskin di Jawa Barat. Oke. Misalnya di Cianjur Tengah, apa ke dalam, ngeri saya ngeliatnya bos. Ya, di kita Banten sebelah sana ada Baduy, kok masih malah dilestarikan hal-hal yang sifatnya keterbelakangan. Bahkan di Papua sendiri masih banyak yang pakai koteka. Sementara emasnya luar biasa. Saya pernah hitung bos, satu orang Indonesia kalau sekarang kurang lebih 275 juta dari emas ini akan dapat dikelola oleh kita sendiri dan dibagi konversi buat rakyat itu 200 juta tanpa kerja. Per tahun? Per tahun. 200 juta untuk satu rakyat? Iya. Oke. Asal bener hitungannya dan kita jangan diambil asing. Iya. Kalau hutan, ya, saya sama dulu almarhum ketua Gerindra itu, Pak siapa dulu yang almarhum? Dia yang hitung, Pak Suhadi. Pak Suhadi. Iya. Tahu berapa hutan kita ini? Bagaimana mas? Per bulan, per satu orang Indonesia bisa terima 10 juta. Oke. Boleh tanya Pak Suhadi, mungkin konsep dia masih ada. Artinya dia di Gerindra waktu itu. Tapi kok nggak jalan konsep itu? Nah apalagi sekarang Prabowo menteri. Fungsikan dong menteri pertahanannya. Kan bukan menteri pertanahan beliau. Seperti persingkongan. Ya disuruh ngurusin singkong gimana nggak masuk akal. Tapi itulah yang saya maksud. Ini harus jadi public enemy secara konsep. Oke. Ini konsep yang sudah disediakan oleh UUD 45. Oke. Tapi kenapa kita tidak bergerak gitu? Aktivis-aktivis tidak bergerak ke situ. Anda bayangkan kalau tiap gubernur didatangi oleh aktivis-aktivis yang ngerti ilmu lingkungan hidup, mencret sebentar juga tuh. Kalau enggak ada KPK. KPK kita kondisikan, lo cepet tangkap dong orang kayak begini. Kan hal-hal begini bukan delik aduan. Tapi bisa ditangkap langsung. Nah itu konsep besar saya betapa cerdasnya presiden yang kita harapkan untuk ke depan ini mampu mengelola sumber daya alam yang ada di kita. Anda harus jangan pikir kita ini Masya Allah. Dulu 350 tahun lalu tambah 76 tahun lalu Belanda ke kita ngapain? Kan cuma soal rempah-rempah. Iya. Sekarang bukan lagi rempah-rempah, ada nikel, ada batu bara, ada emas. Dahsyat. Dahsyat. Ya. Hasil laut hitungan saya kurang lebih 500 triliun per tahun tinggal dibagi. Berapa? Jadi Indonesia ini kaya raya bos. Cuma dipimpin oleh para maling yang brengsek ini gitu loh. Saya tidak nyinggung nama orang ya. Tapi ini mekanisme kenapa kok begini. Nah disitulah ada surat Al-Ma'un. Aro'aitallazi yukadzibu bidin. Tahu kamu siapa pendusta agama? Mereka yang menghardik anak miskin, tidak beri makan orang miskin, lalai sholatnya, berlaku ria, pencitraan aja sampai masuk gorong-gorong gitu, dan tidak membantu. Al-Ma'un bos. Kaitan dengan sekarang apa PPKM? Itu melanggar surat Al-Ma'un. Orang kecil dipentungin, bahkan didenda sampai 5 juta. Itu semua ada. Orang mau cari nafkah susah. Ditambah lagi sekarang PPKM, ditambah lagi, kayak film seri aja. Ini kan nggak worth it di dalam konteks memimpin. Pemimpin itu adalah orang yang mampu merubah keadaan dari tidak baik menjadi baik. Itu pemimpin, nggak usah sok-sok pinter lah. Apa sekarang perubahan yang terjadi sejak zamannya dari mulai Soekarno, SBY. Jadi pemimpin itu dari yang tidak baik menjadi baik. Iya. Kalau jadi dari tidak baik tambah buruk itu pemimpi. Bukan pemimpi, bahkan pendusta tadi pendusta. Nah sekarang ini lebih banyak pendusta tapi dijilat. Buzzer itu kan penjilat luar biasa itu. Karena dibayar sampai 94 miliar. Kita mengerti betul. Nah inilah yang harus kita sama-sama public enemy. Jadi jangan ada bicara kebencian kita. Ini bicara harta benda kita semua, nyawa kita semua, kelangsungan hidup kita semua. Anda hari ini boleh enak, belum tentu anak istri Anda nanti lebih baik. Begitu juga cucu-cucu kita nanti. Ini kan kita tahu teori lingkungan hidup kan harus sustainable. Kalau nggak sustainable untuk apa bicara lingkungan hidup?
Tapi kita cara kelolanya berbeda. Lingkungan hidup digabung sama kehutanan, nggak bisa itu. Oke. Menterinya itu teman saya sekelas tuh. Siti Nurbaya. Ya sekelas saya sama dia. Sekelas di S2, S3. 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 Nah, jadi dalam konteks itu kok ilmu yang dia pakai nggak ngerti, karena dalam konteks lingkungan itu harus punya kemampuan memahami materi, energi, dan informasi. 3 besar inilah yang membuat lingkungan itu jadi bagus, sustainable itu. Energinya gimana, materinya gimana, informasinya apa. Nah, dalam perspektif itu dikaitkan dengan ilmu hukum kan cocok dengan pasal 33 ayat 3 itu. Oke. Jadi kenapa hari ini rakyat tidak sejahtera, minimal masih banyak yang miskin? Karena pemimpinnya yang bikin miskin. Ini namanya kemiskinan struktural. Oke. Kemiskinan struktural, mungkin yang ahli-ahli ekonomi lebih jago. Saya perspektif hukumnya aja. Saya temukan ini dosa-dosa struktural mereka. Mereka ini pendusta agama. Oke. Tapi tetap dipercaya, tetap dijilat. Karena para pendustanya ini nggak punya lain kecuali tadi isi tasnya itu. Dan isi tas itu main dengan konglomerat yang ada. Yang membuat dia dibiayai, jadilah boneka dia. Dia merasa sur sendiri. Padahal dia menghancurkan dirinya sendiri. Oke. Nah, ini satu peristiwa ke depan yang dasar menurut saya. Perubahan di Indonesia ini jauh lebih mengerikan nanti, karena ini udah menyangkut hajat hidup orang banyak tapi diabaikan. Oke. Ya, persoalan seriusnya ada 2. Ukuran kesuksesan itu kan dalam konteks kepemimpinan tadi mampu merubah keadaan. Nah, kita lihat sekarang ukur satu-satu. Terakhir ini yang Jokowi, apakah terjadi perubahan lebih baik atau enggak? Kalau udah tahu enggak lebih, kok didukung terus, tuh gimana otak itu? Oke. Itu bukan saya benci ya, enggak. Saya Jokowi itu presiden kita kok. Subjektif ya. Iya, subjektif dong. Yeah. Tapi dikemas secara objektif. Iya. Melihat fakta-fakta, bukan kebenciannya. Nah, itu teori yang saya osjubedil itu. Oke. Maka oleh karena itu tidak mengurangi hormat dengan siapapun, terutama saudaraku Presiden Republik Indonesia. Jangan tersinggung ya. Anda sadar diri. Dalam petitum saya kasih kesempatan untuk taubat. Luar biasa. Kalau nggak mau taubat, Anda mundur. Kalau enggak, nanti rakyat bergerak memundurkannya. Itu konsepnya sederhana aja. Tobat itu maksudnya mengubah kebijakan. Iya. Oke. Kan tobat itu ada 3. 1 mengakui kesalahan. 2 tidak akan mengulangi lagi. 3 mengganti. Ganti. Nah, gantilah kebijakan-kebijakan yang jangan sampai rakyat dimiskinkan. Oke. Dengan listrik, Iya. PLN, itu menurut hemat saya sumber daya alam yang dikuasai oleh listrik ini paling besar. Oke. Ya. Setelah itu BRI, setelah itu yang lain-lain lah. Oke. Itu PLN sekarang ini Masya Allah, kita bayar sedikit aja didenda. Tapi bagaimana mendistribusikan nilai-nilai listrik untuk kesejahteraan? Juga kehutanan. Pernah sahabat saya MS Kaban jadi menteri kehutanan, saya kritik, Ban, lu jadi menteri, masyarakat seputar hutan tetap miskin. Apa artinya kau? Padahal dia ambil sumber daya dari situ. Oke. Nah, cuma gitu. Sudah. Itu sahabat saya ya. Artinya saya bisa ngomong gitu karena selama ini bersama terus. Tidak bermaksud destruktif tapi membangun. Nah, lihat ukur kebijakan para menteri yang ada. Kan yang dilihat dapat fee-nya. Seperti Freeport juga. Wah, kita kan tahu lah bagaimana fee-nya yang beredar. Waktu rekaman yang nggak boleh diperdengarkan yang di DPR tuh gimana tuh. Tapi ini udah di depan mata, nggak bisa berubah juga. Oke. Ya, juga ada tidak bermaksud ini ya. Misalnya ada menteri yang menguasai semua hal, menteri semua urusan. Ini juga dibiarkan saja. Dan anehnya lagi kemarin penunjukan untuk memimpin PPKM ini nggak ada surat keputusan. Itu dari segi tata negara kan nggak dibenarkan begitu. Dan sudah digugat oleh pedagang angkringan itu. Nah, hal-hal begini bagus menurut saya digugat. Maka saya pelopori bagaimana gugat.
yang benar. Nah, gugatlah gubernur-gubernur di daerah, termasuk Anies. Jangan dipikir di sini enak-enak aja. Ini kita ini memang nggak ada hutan, tapi Anda lihat beton itu. Soal rumah Anda ini luar biasa. Saya senang sekali. Banyak gedung-gedung tinggi itu. Kelihatan. Itu kan hutan beton. Berapa investasi triliunan itu? Terus berapa kontek ke pajaknya? Mana hasilnya? Yang saya tahu ada kurang lebih 150 triliun APBD. Tapi mana konversinya buat rakyat Jakarta? Nggak nyampe dah 150 triliun APBD. 100 kurang. Iya, dengan segala hal-hal yang nggak terdeteksi kan banyak kita tahu lah. Nah, kalau pakai surat Al-Anfal ayat 1 dan ayat 41 itu ada tentang gonima. Saya sudah ingatkan Anies dalam pengertian gonima. Di situ harus 20% buat rakyat miskin, buat di jalan Allah, buat Ibnu Sabil. Ada surat Al-Anfal. Nah sekarang mana konsep 20% buat rakyat? Enggak ada, bagi-bagi ke sekitarnya itu aja. Mungkin G. Salifah lebih tahu. Teman kita. Tapi maksud saya tidak menggunakan, dia sahabat saya, bahkan adik lah dalam konteks HMI juga. Saya mengingatkan, kalau ini tidak dijalankan, Anda kena surat Al-Maun. Apalagi pakai vaksin-vaksin, kasihan rakyat bagaimana itu. Nah, ini yang saya maksud, gerakan-gerakan yang gini, seperti saya lihat sahabat saya juga Babe Aldo bikin MPR, Majelis Penderitaan Rakyat. Itu benar. Tapi mana yang ngurusin begitu-gitu, saya kira sekilas ntar juga hilang lagi. Yang mudah-mudahan nggak hilang. Jangan, maka harusnya terstruktur, masih bikin ke pengadilan, gugat. Apa yang nggak benar dari rejim ini? Jangan cuma Jokowi, karena dia bisa berkilas, itu bukan urusan saya. Maka kita distribusi gugatan ini kepada tiap gubernur, bupati, wali kota. Jadi kesadaran hukum dengan sendirinya meningkat. Nah ini satu konsep yang nggak dipikirin. Maka saya kalau punya kesempatan dan ada dana, saya pengen bikin klinik hukum. Klinik hukum di tiap-tiap daerah, berseberangan dengan polsek misalnya, atau berseberangan dengan puskesmas. Karena ini nggak pernah diperhatiin. Misalnya pasal 34 UUD 45, fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Pernah kita dengar rumah yatim nasional? Nggak ada sampai hari ini. Bang, siapa yang ngurus itu? Saya cuma mengingatkan aja nih, sebentar lagi Isa. Habis itu kita closing. Harapan saya kita sudah menemukan public enemy tadi. Ya, orangnya siapa Anda pikirlah sendiri karena konsep saya sudah jelas. Ya. Kemudian yang keduanya. Dan Abang tidak tertarik bicara 2024? Enggak. Tertariknya adalah ASAP, as soon as possible. As soon as possible. Kalau tahun ini bisa bagus, tapi konstitusional. Jangan kita nggak konstitusional. Jangan anarkis. Jangan juga kita dialog begini juga dipersoalkan lagi nanti. Ini aspirasi. Nggak disetujui nggak apa-apa kan? Konstitusional. Itu pesan-pesan moralnya. Last word Bang kepada sobat RH sekalian. Sahabat RH Refli Harun yang dimuliakan Allah. Saya lebih senang itu karena kekayaan yang Anda dapat, prestasi yang Anda dapat dibawa dalam ketaatan. Nah, ini pesan moralnya saya kira saya menemukan teori Osjubedil ini lewat perenungan yang panjang ya, yang membuat kita betul-betul kalau bertindak secara Osjubedil semua masalah bisa diselesaikan, Bos. Saya bisa terangkan di situ ada skemanya juga. Nah untuk itu tidak bermaksud promosi, ini adalah output untuk penyelesaian masalah. Ketika orang ditanya bagaimana nyelesain masalah, banyak yang nggak ngerti. Saya bisa jawab secara konsep maupun aplikasi. Ya, insya Allah tahun ini ada perubahan. La haula wala quwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Allahu Akbar. Presiden. Ya sobat RH sekalian ya, kita dikejar-kejar azan lagi ya. Ini melewati 2 waktu sholat. Tadi kita maghrib dulu, kita lanjutkan dan sekarang menjelang isya. Banyak hal yang masih bisa didebatkan, didiskusikan. Soal setuju dan tidak setuju itu soal lainnya. Tapi yang jelas mudah-mudahan demokrasi kita tetap terjaga. Yang penting tetap di channel ini. Cia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih.